Semua diawali dengan perceraian. Bab 156-160. Ketika Murong Waner mendengar kata-kata ini, telinganya menjadi kapalan. Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda, otoritas yang lebih tinggi memberinya gelar Komandan Harimau, tetapi apakah mereka memberinya hak istimewa? Mungkin karena saya sudah tua, dan jika saya mengatakan beberapa patah kata, saya harus memukul meja untuk membuktikan keberadaan saya. Meskipun Tuan yang memang mampu ketika dia masih muda, kekurangannya juga fatal, yaitu EQ-nya terlalu rendah dan dia terlalu percaya diri. Jika tidak, dia tidak sudah menjadi gubernur Jiangsu setelah bertahun-tahun. Kamu juga mengatakan bahwa di saat krisis, dia memiliki hak istimewa untuk menarik 9 kabupaten Jiangsu. Gunakan dia saat berguna, dan singkirkan dia saat tidak berguna. Aku benar-benar memandang rendah kalian yang bermain trik. Murong Waner menatapnya dan berkata dengan suara yang dalam. Meskipun dikatakan sebagai komandan harimau, dia sering diawasi di mana-mana, takut dia memiliki niat egois. Tapi kebetulan Gu Chen bukan anak yang patuh, jika dia begitu mudah dipatuhi, maka petinggi tidak akan pergi mengawasinya. Tuan yang sangat terkejut dengan kata-katanya sehingga dia tidak dapat berbicara, kalian anak muda ceroboh dalam melakukan sesuatu. Bahkan jika saya makan garam, saya akan makan lebih banyak dari Anda selama beberapa dekade. Komandan Harimau memiliki status yang mulia, bagaimana dia bisa bercampur dengan 3 agama dan 9 sekolah di bawah ini? Awalnya, kemampuan pribadi Gu Chen luar biasa. Jika dia ditahan di Jiangsu, akan lebih baik di penjara di sini. Tanpa memberinya seorang tentara pun, siapa tahu dia sudah mulai mengembangkan kekuatan di dunia. Sekali bergema satu sama lain dari kejauhan, kekuatan rakyat ini tidak mudah. Murong Waner berdiri dari sofa, kamu tidak berhak bertanya tentang hidupnya. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Ketika dia sampai di pintu, dia menoleh dan menatap yang tua dengan mencibir, ngomong-ngomong, aku mengingatkanmu, jangan panggil aku untuk hal-hal yang membosankan di masa depan. Saya sibuk di tempat latihan, oke. Kamu, Wan Cheng, ayo pergi bersama. Duduk di belakangnya, Lan Wancheng sedang mengobrol di Kiki di komputer, dan nada notifikasi masih berdering. Kakak Chen, kamu duluan, masih ada yang harus aku lakukan di sini. Lan Wancheng berkata sambil terkekeh. Aku akan melihat apa yang kamu lakukan. Berbicara, Gu Chen mendekatkan kepalanya, tetapi Lan Wancheng menutup buku catatan itu sekaligus, tidak. Kamu tidak bisa melihat, ini rahasiaku. Wajah Lan Wancheng menjadi pemalu, sepertinya cinta anak anjing di sekolah. Apakah kamu berkencan online? Gu Chen berkata dengan seringai di wajahnya, coba aku lihat, gadis siapa yang sangat sial sehingga kamu bisa jatuh cinta. Meskipun ini adalah lelucon, Gu Chen tidak pernah merasa bahwa saudaranya lebih buruk. Oh, kakak Chen, jangan lihat. Anda hanya mengizinkan pejabat negara untuk menyalakan api dan tidak mengizinkan orang menyalakan lampu. Anda mengatakan bahwa saya memiliki beberapa saudara ipar, jadi saya juga ingin mencarikan adik ipar untuk Anda, kan? Mungkin karena kesepian, biarkan dua hati kita yang kesepian semakin dekat sedikit demi sedikit. Wan Cheng berkata dengan mabuk cinta. Pada saat ini, Gu Chen mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Kakak Chen, siapa yang kamu panggil? Dia langsung punya firasat buruk. Tapi Gu Chen mengabaikannya. Setelah menunggu beberapa detik sampai pihak lain terhubung, dia berkata sambil menyeringai, Nenek Lan, aku ingin memberitahumu kabar baik. Kamu akan segera mempunyai cicit. Dia tersenyum kecut di dadanya dan berkata, Wan Duzi, lelucon itu sepertinya sudah keterlaluan. Terserah kamu untuk menyelesaikannya. Dia dengan cepat menyerahkan telepon ke Lan Wancheng. Kakak Chen, kamu tidak baik. Kemudian dia dengan cepat mengangkat teleponnya dan buru-buru menjelaskan kepada neneknya. Gu Chen juga lupa bahwa keluarga Lan ini adalah keluarga Kimen Dunjia, dan melihat seluruh Jianghu, tidak banyak keluarga yang bisa sebaik mata mereka. Gadis-gadis yang mengobrol dengan Lan Wancheng di internet mungkin adalah mahasiswa dari universitas terdekat, dan latar belakang keluarga mereka umumnya relatif biasa, bahkan keluarga kaya jauh di belakang keluarga Lan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, tidak ada seorang pun di pulau yang mudah dikacaukan. Bahkan jika mereka telah disembunyikan dari dunia selama beberapa dekade atau ratusan tahun, selama mereka melangkah ke sungai dan danau ini, banyak bos top akan berlutut untuk menyenangkan mereka. Inilah kekuatan pulau itu. Oh, Nenek, kakak Chen baru saja bercanda denganmu. Di mana saya dapat menemukan menantu untuk Anda ketika saya baru saja tiba di Jiangsu? Saya tahu, saya akan kembali untuk Anda lihat apakah saya memilikinya, saya bersumpah. Lan Wancheng berkata tanpa daya. Akhirnya, setelah beberapa menit meludah, ujung telepon yang lain tidak berkata apa-apa. Menutup telepon, Lan Wancheng bersandar di kursi seolah-olah dia pingsan. Kakak Chen, kamu hampir membunuhku. Apa yang kamu katakan barusan hampir menipu nenekku, kakekku, dan ayahku untuk datang ke Jiangsu. Mereka bersikeras untuk melihat seperti apa menantu perempuan, dan mereka benar-benar ingin tahu seperti apa dia.
Dia bersandar di kursi dan merentangkan tangannya, aku juga ingin jatuh cinta lebih awal, tetapi tidak ada kesempatan. Penyesalan datang terlambat, dan aku hanya tahu bahwa berteman sudah begitu berkembang sekarang. Saat ini, ketika Anda jatuh cinta, Anda akan memberi tanpa reservasi. Ketika Anda terluka di sekujur tubuh Anda, tidak peduli seberapa baik Anda bertemu, Anda akan memperlakukan perasaan Anda dengan reservasi. Pada saat ini, ponsel Gu Chen berdering lagi. Brengsek, nenekku menelepon lagi, kan? Lan Wancheng mengangkat kepalanya secara refleks dan berkata. Dia melihat nomor itu dan sedikit menggelengkan kepalanya, aku sedang mencarinya. Ketika dia melihat nomor lokal Jiangsu, dia memikirkannya, berjalan ke samping dan menghubungkan telepon. Halo, siapa di sana? Segera, terdengar tawa hangat dari pihak lain, Tuan Gu, ini aku. Suara ini sangat familiar baginya, bukan Jiang Ximing. Tuan Muda Jiang, ada apa? Gu Chen berjalan ke jendela dan berkata dengan ragu. Jiang Ximing di ujung telepon mengangguk ramah dan berkata sambil tersenyum, Tuan Gu kapan punya libur? Apakah Anda punya waktu untuk keluar untuk minum kopi? Gu Chen datang dengan sepedanya, dan melihat Jiang Ximing duduk di luar kafe sepanjang jalan. Ada banyak gadis di sekitarnya yang memulai percakapan dengannya, mengobrol, dan memamerkan sosok mereka. Antara lain, pakaian Jiang Ximing berharga ratusan ribu, dan jam tangan Rolex di tangannya bernilai lebih dari 200 ribu. Yang paling keterlaluan ada kunci Maserati di atas meja, mobil paling murah harganya puluhan juta. Kombinasi beberapa hal sudah cukup untuk menaklukkan sebagian besar perempuan. Popularitas Tuan Jiang benar-benar patut ditiru. Gu Chen memarkir sepeda di sampingnya dan tersenyum ringan. Melihat dia datang, Jiang Ximing buru-buru membiarkan sekelompok wanita pergi. Ini adalah mahasiswa dari universitas terdekat. Ketika mereka melihat orang kaya, mereka mengira telah menemukan cinta sejati, dan berharap bisa menerkamnya. Semua orang pergi dengan kecewa. Jiang Ximing dengan cepat menarik kursi dan berkata dengan senyum ringan, Tuan Gu bercanda saja, silakan duduk. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Apakah ayahmu sakit parah lagi? Kata Gu Chen sambil tersenyum. Setelah dia menyelesaikan pengobatan terakhir kali, masuk akal untuk mengatakan bahwa racunnya telah sembuh. Bahkan jika masih ada sisa racun, itu hanya perlu dikeluarkan oleh kota baru dari tubuh manusia. Tidak, tidak, ayahku masih dalam keadaan sehat. Terima kasih kepada Tuan Gu untuk perawatannya. Jiang Ximing berkata dengan senyum masam, saya tahu Tuan Gu tidak terlalu tertarik pada uang, jadi saya secara khusus mengubah cara lain. Cara lain. Petik 2. Gu Chen menatapnya dari atas ke bawah, lalu dengan cepat menutupi tubuhnya, aku tidak pandai dalam hal itu, jangan bertele-tele padaku. Haha, Tuan Gu sangat lucu, saya melihat Anda sering bepergian dengan sepeda, jadi saya akan memberi Anda sepeda ini. Saya baru saja membelinya belum lama ini, dan saya belum banyak membukanya, jadi tidak perlu meletakkannya di sana. Tuan Gu, tolong bantu saya. Kata-kata Jiang Ximing menunjukkan kecerdasan emosionalnya yang cemerlang. Nyatanya, mobil ini dibawa kembali dari luar negeri oleh seseorang yang baru saja dia minta seseorang untuk membawanya kembali beberapa hari ini. Harga impornya hampir 10 juta, dan hanya ada 100 unit di dunia. Dia tahu bahwa Gu Chen jarang menerima hadiah dari orang lain. Jika dia menggunakan uang atau rumah secara langsung, itu akan membuat orang merasa bahwa dia sengaja merayu. Jadi dia menggunakan kata, tolong bantu. Saya membantu Anda menghadapinya. Gu Chen berkata sambil menyeringai. Jiang Ximing menekan kunci di depannya, Tuan Gu bahkan tidak akan menerima bantuan kecil ini, kan? Jika Anda tidak membantu saya, maka saya hanya bisa membawanya ke tempat pembuangan sampah dan menghancurkannya. Oke, seorang pria memiliki kecantikan orang dewasa, Anda mengatakannya, maka saya akan membantu Anda. Dia mengambil kunci dan melihat logo mobil, edisi terbatas Maserati GT. Tuan Jiang sangat luar biasa untuk bergerak. Sejak zaman kuno, pedang khusus diberikan kepada para pahlawan, dan mobil bagus dicocokkan dengan para pahlawan. Mobil ini mungkin menjadi tujuan sebenarnya di tangan Tuan Gu. Jiang Ximing tersenyum tipis memegang secangkir kopi. Mereka juga generasi kedua yang kaya. Mengapa temperamen yang ditunjukkan oleh Jiang Feng dan Jiang Ximing sangat berbeda? Tuan muda yang sedang minum dan bersenang-senang. Kesenjangan antara keduanya sangat berbeda. Perbedaannya terlalu jauh. Ngomong-ngomong, Jiangsu telah banyak berubah baru-baru ini. Aku ingin tahu apakah Tuan Gu mengetahuinya. Jiang Ximing menatapnya dengan rasa ingin tahu. Gu Chen sedikit tersenyum, perubahan apa? Sekarang ada kakak baru di Jalan Jiangsu. Dia membuat 3 aturan baru. Aturan baru. 3 aturan yang mana? Jika Anda ingin bergabung dengan bisnis mereka, Anda tidak akan menerima mereka yang tidak setia, mereka yang tidak mengenali kerabat Anda, atau mereka yang menggertak yang lemah. Begitu 3 perintah tanpa tanda terima keluar, eselon atas Jiangsu langsung terkejut. Sekarang jalan ini sangat disiplin. Saat ini Jiang Ximing bercerita. Pada saat yang sama, mereka di penyeberangan zebra di jalan tertentu di Jiangsu.
Beberapa anak muda tidak mempedulikan lampu merah di depan, dan mereka langsung bersiap untuk menyeberang jalan. Kembalilah. Apakah kamu tidak melihat lampu merah? Jangan merusak seluruh panci sup karena kotoran tikusmu. Seorang pria parubaya mencengkeram leher pemuda itu dan berkata dengan marah. Pemuda berambut kuning ini menoleh. Dia berkata dengan marah, bukan urusanmu. Aku bisa berjalan semauku. Coba katakan lagi. Pria parubaya itu mengangkat lengan bajunya yang dipenuhi tato. Beberapa adik laki-laki di sekitar juga datang ke sisi ini. Kakak, aku salah dalam nadaku tadi, jangan pedulikan. Pemuda berambut kuning itu berkata dengan senyum masam. Pergi ke belakang dan tunggu lampu hijau. Kamu tahu aturan, kan? Di kafe di tepi sungai. Mendengar Jiang Ximing berbicara tentang beberapa hal di jalan baru-baru ini, Gu Chen tidak bisa menahan tawa. Tak perlu dikatakan, ini dilakukan oleh Zhang Bao, sepertinya dia telah membuktikan kekuatannya dengan fakta. Mereka yang mau tunduk padanya, Zhang Bao tidak menempati tempat asalnya, tetapi dia harus dipanggil kakak. Tetapi mereka yang tidak mau tunduk padanya pada dasarnya dikeluarkan dari Jiangsu keesokan harinya. Brengsek, kualitas para gangster telah meningkat pesat sekarang. Kata Gu Chen dengan ekspresi tidak percaya. Jiang Ximing juga mengangguk, juga dikatakan di atas, ini mungkin kelas yang paling disiplin. Keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dan tertawa. Setelah mengobrol beberapa patah kata, Gu Chen juga berencana untuk pergi membeli sayuran dan bersiap untuk kembali memasak. Ngomong-ngomong, Tuan Gu, saya mungkin harus membujuk Anda bahwa keluarga Jiang tampaknya diam selama periode ini, yang bukan pertanda baik. Jiang Ximing menyingkirkan ekspresi tawa sebelumnya dan berkata dengan serius. Dia memukuli putra Jiang Tianhe hingga lumpuh, dan Illinois menamparkan wajah keluarga Jiang di depan semua orang. Sulit dipercaya bahwa periode waktu ini begitu damai. Gu Chen sedikit mengangguk dan tersenyum ringan, oke, aku akan memperhatikan. Kalau begitu aku pergi dulu, sampai jumpa lagi. Tapi saat Jiang Ximing hendak pergi, Gu Chen menghentikannya saat ini, Tuan Muda Jiang. Tunggu. Tuan Gu, ada apa? Mobilmu, tidak memiliki plat nomor, jadi aku tidak bisa mengendarainya. Lebih baik aku mengembalikannya padamu dulu. Setelah selesai berbicara, Gu Chen melempar kunci mobilnya. Jiang Ximing juga diam-diam menamparkan wajahnya, yang dia pikirkan adalah setelah pendaftaran, itu benar-benar menjadi mobil bekas. Meskipun saya belum mengendarainya sendiri, secara teori, kepemilikan telah dialihkan, dan jelas melanggar aturan untuk mengirim mobil yang telah dialihkan ke Gu Chen. Ini mobil baru, belum ditransfer, belum didaftarkan, bahkan uangnya belum dibayarkan. Awalnya, Jiang Ximing berencana mengembalikan mobil tersebut jika Gu Chen tidak menerimanya. Kalau begitu aku akan membuat nomornya bagus, dan aku akan mengirimkannya kepadamu setelah aku mentransfernya ke Tuan Gu. Jiang Ximing menatapnya dengan curiga dan berkata. Saat ini, Gu Chen sudah berada di sepedanya yang diparkir di pinggir jalan, oke, pokoknya kamu punya nomor teleponku, jadi tolong hubungi aku nanti. Oke, Tuan Gu, pelan-pelan. Dia takut dari Gu Chen tidak ingin menerima mobil ini, dan menerimanya berarti keduanya telah menjadi teman. Jiang Xingchun telah mengulangi perintah sebelumnya, jadi dia harus menemukan cara untuk membangun hubungan yang baik dengan Gu Chen, dan dia tidak boleh seperti Jiang Tianhe, bersikeras untuk bertarung sampai mati dengan orang lain. Seorang pria yang bahkan berani menolak Illinois, mungkinkah dia orang biasa? Gu Chen kembali ke villa dengan sayuran, tetapi melihat Ling Meixue berdiri di ambang jendela dan berteriak di telepon. Mengapa, Bos Qiu, Anda berjanji kepada saya bahwa kumpulan baja ini diberikan kepada saya? Bagaimana Anda bisa mengingkari kata-kata Anda sekarang? Yang saya inginkan bukanlah kerusakan yang dilikuidasi, tetapi materi. Bagaimana Anda bisa membuat proyek cengki saya berkembang seperti ini? Halo, petik 2. Segera, ujung telepon yang lain benar-benar menutup. Gu Chen meletakkan piring di atas meja dan berkata dengan lembut, ada apa? Siapa yang menggertak istriku? Katakan padaku, aku akan membunuhnya jika aku tidak bekerja. Gu Chen bertanya dengan curiga. Uangnya cukup, tapi bahannya tidak bisa dibeli meski kamu punya uang. Ini sudah orang ketiga yang menolak bekerja sama denganku. Pasti salah grup Woncang, pasti. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam. Grup Woncang. Gu Chen pernah mendengar tentang perusahaan ini sebelumnya, mungkin ini terakhir kali seseorang dari perusahaannya datang ke grup Junli untuk memamerkan prestise mereka, dan Ling Meixue kemudian menolak untuk bekerja sama. Grup Woncang ini sangat kuat. Gu Chen memandangnya dengan bercanda dan berkata. Ling Meixue berbalik ke samping dan menggosok kakinya dengan minyak safflower. Grup Woncang hampir mencakup banyak bahan konstruksi di Jiangsu, dan perusahaan lain memiliki kontak bisnis yang dekat dengan grup mereka, jadi saya lebih suka tidak melakukan bisnis saya daripada menyinggung grup Woncang. Melihatnya menggosok pergelangan kakinya, Gu Chen memandangnya dengan curiga dan berkata, ada apa dengan kakimu? Pergelangan kaki saya terkilir secara tidak sengaja saat pergi ke lokasi konstruksi.
Biarkan aku melihat. Berbicara, Gu Chen berjongkok dan menyentuh kakinya yang cantik. Jangan sentuh. Aku belum pernah mendengar apakah pria dan wanita bisa saling mencium. Ling Meixue tanpa sadar menarik kakinya ke belakang dan berkata dengan marah. Gu Chen menatapnya dengan seringai dan berkata, pria dan wanita tidak bisa saling mencium, jadi bukan berarti suami tidak bisa menekannya, jadi kamu bisa bersenang-senang secara diam-diam. Aku ingin memberi tahu Illinois untuk memijat kakinya. Percaya atau tidak, dia bisa langsung membeli tiket dan terbang dari Milan untuk ke Jiangsu lagi. Persetan. Dia bilang tidak, tapi tubuhnya sangat patuh. Kali ini ketika Gu Chen menahan kakinya, Ling Meixue tidak mengelak lagi. Jika Anda menelepon Illinois dan mengatakan dia bersedia memijat kakinya, dia mungkin benar-benar akan terbang. Terakhir kali dia terbang lebih dari 100.000 kilometer, setelah beberapa kali transfer, bukan hanya untuk memeluk Gu Chen. Dia rela menginjak kakinya, meski dia terbang jutaan kilometer. His. Ling Meixue tiba-tiba mengecilkan kakinya, pelan-pelan. Aku sudah sangat ringan, dan aku harus menghilangkan memar ini, kalau tidak bagaimana kamu akan keluar besok. Gu Chen menatap dia berkata dengan lembut. Sensitivitas gadis ini berbeda, sama seperti ketika dia menekan kaki Ling Meixue, reaksinya sepertinya tidak sebesar reaksi Chen Yue. Pijitanmu bagus. Berapa banyak gadis yang telah kamu pijit? Kata Ling Meixue sambil menyipitkan alisnya dan menatapnya. Gu Chen menoleh ke samping dan berkata sambil menyeringai, tidak banyak, termasuk kata-katamu, persisnya 1000. Bajingan. Jadi, istriku, jika kamu ingin mendapatkanku, kamu harus melakukannya secepat mungkin, jika tidak kamu hanya memberi kesempatan pada wanita lain. Setelah beberapa saat, kaki Ling Meixue yang semula bengkak berangsur-angsur menjadi panas dan mengempis. Kamu tahu, demi menggosok kakimu, tidak terlalu banyak bagiku untuk meminta hadiah. Kata Gu Chen sambil menyeringai. Tidak terlalu banyak, apa yang kamu inginkan? Dia segera menundukkan kepalanya dan mencium bibir Ling Meixue, aku ingin mencium kamu. Kemudian dia dengan cepat berjalan ke dapur dengan membawa sayuran, dan mengunci pintu dari dalam. Setelah tertegun untuk waktu yang lama, Ling Meixue akhirnya tersadar. Gu Chen, kamu anak yang hilang, aku tidak bisa membiarkanmu. Hanya dengan mengatakan itu, burung gagak di pohon di luar rumah terkejut dan terbang kemana-mana menuju langit. Di dapur. Sambil memasak, Gu Chen juga mengeluarkan ponselnya dan menelepon Murong Waner. Itu hanya berdering sebentar, dan pihak lain segera menjawab. Yo, orang sibuk memikirkanku sekarang. Murong Waner berkata dengan kesal di ujung telepon. Sambil menggoreng piring di dalam panci, Gu Chen tidak bisa menahan senyum masam, saya ingin meminta bantuan Anda. Saya ingat bahwa perusahaan konstruksi di keluarga Anda telah go public. Apakah kamu menginginkan perusahaan bernilai 30 miliar sebagai mahar supaya kamu mau menikahiku? Murong Waner berkata dengan wajah penuh harap. Belum lagi 30 miliar, meski 30 miliar bisa membuatnya menikahinya, Murong Waner tidak akan pernah mengatakan sepatah kata pun. Karena, dia pantas mendapatkannya. Gu Chen menggaruk kepalanya dan berkata sambil menyeringai, tidak masalah apakah itu uang atau bukan, alasan utamanya adalah aku suka makanan lunak. Apakah kamu serius? Murong Waner berkata dengan bersemangat di ujung telepon. Dilihat dari nada bicaranya, ini 100% serius. Gu Chen tidak bisa menahan senyum canggung, aku hanya bercanda, bahkan jika aku mau, kakakmu tidak akan terima. Aku bisa meyakinkan dia, percayalah padaku. Murong Waner berkata dengan penuh semangat, selama kamu mau, paling buruk aku akan menyerahkan semua harta keluarga. Apakah kamu tidak ingin berkeliaran di sungai dan danau? Aku menginginkan hal-hal itu. Dengan keberaniannya, selama Gu Chen bersedia menikahinya, dia dapat melepaskan ratusan miliar aset. Sekarang keluarga Murong menghitung semua real estate, perusahaan, tanah, dan uang tunai, tidak mengherankan jika ada triliunan. Murong Waner setidaknya bisa mewarisi ratusan miliar harta di masa depan, dan ini juga wanita yang bisa menyerahkan segalanya demi cinta. Selama dia mau, semua ini opsional. Mari kita bicarakan hal-hal ini nanti, apakah kamu ingat bahwa keluargamu memiliki perusahaan konstruksi yang terdaftar? Gu Chen terbatuk ringan, dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan ke tempat lain. Murong Waner terkekeh dan berkata, ada sebuah perusahaan, Sanda Construction Company, yang terdaftar di Amerika Serikat tahun sebelumnya. Perusahaan tersebut berlokasi di Shanghai, dengan nilai produksi tahunan 300 hingga 400 miliar, dan dapat menghasilkan laba bersih 70 hingga 80 miliar. Jika kamu menikah denganku, aku akan membiarkan ayahku memberimu perusahaan ini. Gu Chen menyeka keringat dingin dari dahinya. Yah, aku mungkin membutuhkan bantuanmu sekarang, bisakah kamu menghubungiku? Murong Waner mendengus centil di ujung telepon, kalau begitu kamu keluar menemuiku nanti. Gu Chen menolaknya sebanyak Illinois, dan ada beberapa kali. Alasan utamanya adalah Murong Waner tidak terlalu mengakui cintanya, dan terus menekan perasaan batinnya. Tidak seperti Illinois,
yang dididik di barat sejak dia masih kecil, dia bisa melepaskan pria yang disukainya. Oke, aku akan pergi mencarimu setelah makan malam. Kata Gu Chen lembut. Sepatah kata adalah kesepakatan, jangan berbohong padaku. Seorang pria sejati selalu bisa mengikuti sepatah kata pun. Tapi setiap kali Gu Chen mengatakan ini, maka kamu bisa menaruh hatimu di perutmu. Di zaman kuno, ada kiasan bahwa janji dari Jibu tidak akan pernah ditukar dengan 1000 keping emas. Gu Chen ini mirip dengannya. Jika Anda mendapat janji dari seorang pria, Anda akan membayarnya kembali. Ia tidak pernah berinisiatif untuk menjanjikan sesuatu kepada orang lain, namun umumnya apa yang ia janjikan pasti akan terlaksana. Setelah menutup telepon, Gu Chen segera memasak sayuran. Mungkin karena saya sudah terbiasa melakukan hal-hal ini, jadi lebih praktis untuk ditumis. Setelah beberapa saat, 4 hidangan dan 1 sup disiapkan. Setelah makan, Gu Chen meletakkan mangkuk di atas meja, menatap Lin Xiyu dan berkata dengan lembut, kamu akan mencuci piring nanti. Aku akan keluar untuk melakukan beberapa tugas nanti, istriku melukai kakinya sendiri, jadi kamu yang mencuci piring. Kalau begitu aku akan menjadi istri kecilmu juga, jangan biarkan aku mencuci piring, oke? Lin Xiyu terlihat imut dengan mata besarnya yang berkedip, tetapi Gu Chen terkekeh. Lupakan saja, gadis bertoket besar tidak punya otak, aku harus memikirkan calon anakku. Pada saat ini, cahaya perak muncul di mansetnya lagi, dan kancing di dada Lin Xiyu terbuka di detik berikutnya. Lin Xiyu mungkin masih linglung saat ini, ada apa dengan dadanya? Saatnya tumbuh lebih besar lagi. Bra yang baru saja saya beli sudah tidak muat lagi. Tetapi dia tidak tahu bahwa kali ini dan terakhir kali sebenarnya adalah mahakarya Gu Chen. Di Jiangsu, Taman Guanhu. Gu Chen datang ke sini dengan sepeda, meskipun dia tidak tahu bagaimana Murong Waner menetap di tempat yang begitu sunyi di malam hari. Tidak banyak orang di sini pada malam hari, tidak peduli kota mana, bahkan Yanjing, ibu kota ajaib dan tempat-tempat lain di mana bisnis terkonsentrasi, tidak ada orang di jalan pada malam hari. Di tempat yang agak terpencil pada hari kerja, mungkin ada banyak orang di siang hari, tetapi pada malam hari hampir sepi. Apa yang dipikirkan gadis ini, datang ke tempat terpencil di malam hari? Gu Chen berkata tanpa berkata-kata. Setelah melewati 2 jalan, dia akhirnya sampai di taman. Dia melihat Murong Waner mengenakan jaket panjang berdiri di pagar, melihat ke sungai di kejauhan. Kamu datang juga, menunggu sangat menyebalkan. Katanya tanpa menoleh. Gu Chen mengesampingkan sepeda bersama, saya datang ke sini dengan sepeda, tolong dipahami. Ini adalah informasi grup Sanda. Murong Waner berbalik dan menyerahkan folder dari tangannya, yang penuh dengan informasi terperinci tentang grup Sanda di Shanghai. Sejauh menyangkut informasi ini, jika Gu Chen menjualnya terbalik, tidak apa-apa membeli 1 atau 200 juta dengan santai, karena penuh dengan dokumen rahasia. Jika jatuh ke tangan orang lain, dokumen ini sudah cukup untuk menjatuhkan grup Sanda, dan setidaknya sahamnya akan anjlok dalam waktu singkat. Tapi dia memberikan benda ini kepada Gu Chen tanpa keberatan, yang menunjukkan seberapa besar kepercayaan dia padanya. Sangat cepat. Gu Chen tampak tertegun, kalau begitu, bisakah kamu memeriksa grup Wenchang untukku? Grup Wenchang, apa yang perlu diselidiki untuk bisnis sekecil itu? Murong Waner merentangkan tangannya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Mereka menghasilkan miliaran yuan setahun, kamu terlalu menghina. Itu hampir sama dengan uang saku tahunanku. Dia tidak berbohong. Keluarga Murong memiliki properti yang sangat besar. Mereka tidak melakukan apa-apa dengan triliunan properti mereka di bank. Mereka dapat memperoleh bunga ratusan miliar setahun. Ini belum itu saja, bahkan jika Anda adalah anak yang hilang lagi, itu adalah keterampilan untuk dapat menghapus triliunan properti keluarga ini. Tetapi grup Wenchang hampir tidak dapat menghasilkan 2 atau 3 miliar yuan setahun. Jadi, dapatkah Anda menemukan informasi tentang perusahaan itu? Gu Chen memandangnya dengan curiga dan berkata, tidak ada gunanya bagiku untuk memiliki informasi grup Sanda, dan aku tidak tertarik dengan perusahaan ini. Apakah kamu tahu berapa nilai Sanda ini sekarang? Bagaimanapun, lihatlah. Kata Murong Waner dengan wajah tak bisa berkata-kata. Nilai pasar perusahaan ini sekarang lebih dari 300 miliar yuan. Meskipun tidak semuanya milik keluarga Murong, keluarga mereka memegang 60% saham, yang setara dengan 200 miliar yuan di perusahaan ini milik keluarga Murong. Hari ini Murong Waner mengeluarkan semua materi ini, yang berarti jika Gu Chen mau, dia bisa pergi ke Shanghai untuk mengambil alih perusahaan kapan saja. Tapi dia bahkan tidak melakukannya, bahkan tidak membuka file. Katakan saja Anda tidak tertarik. Tidak peduli betapa berharganya itu milik keluarga Murong Anda, bukan milik saya. Gu Chen merentangkan tangannya dan tersenyum pahit. Murong Waner sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah, lalu mengapa kamu menyelidiki grup Wenchang? Apa yang salah dengan perusahaan ini? Mereka tidak main-main denganku, tapi menyinggung istri saya.
Dia memberitahu Murong Waner apa yang terjadi sebelumnya, dari terakhir kali dia memiliki konflik dengan grup Woncang di perusahaan hingga bagaimana mereka dengan sengaja mempersulit grup Junli. Tampaknya istri kecilmu memperlakukanmu dengan sangat baik. Murong Waner berkata dengan nada cemburu. Ketika dia mengatakan ini, dia sebenarnya sedikit marah di dalam hatinya. Jika Gu Chen dalam masalah, Murong Waner harus membantunya apapun yang terjadi, tetapi dia keluar untuk mencarinya di malam hari hanya untuk membantu Ling Meixue. Untuk membantu seorang wanita, dia datang ke wanita lain untuk meminta bantuan, memberikan segalanya, dan membantu orang lain. Murong Waner juga merasa dia tidak sehebat itu. Aku tahu ini sedikit buruk, jika kamu tidak mau, tidak masalah. Jika Anda tidak mau, saya akan mencari cara sendiri. Masalah besarnya adalah menggunakan hubungan yang tidak ingin saya gunakan. Gu Chen juga berkata dengan senyum masam. Apa yang disebut hubungan yang dia tidak ingin gunakan adalah kekuatan pulau. Bagaimanapun juga, dia adalah tuan muda peringkat pertama di pulau itu, dan dia memiliki kekuatannya sendiri. Sekelompok orang ada di tangannya, tetapi dia tidak ingin menggunakannya sekarang. Sekelompok orang tahu bahwa dia ada di Jiangsu. Saya dapat membantu Anda jika Anda setuju. Murong Waner merangkul tangannya dan mendengus dingin dan berkata, sebagai hadiah, kamu harus memberiku ciuman. Menciummu. Gu Chen memandangnya dengan heran dan berkata. Melihat sisi wajahnya yang cantik dan halus, Gu Chen tidak bisa menahan rasa berdebar di hatinya. Sejujurnya, wanita ini sangat cantik, dan dia penuh aura. Sudah tentu banyak pria yang terobsesi. Kenapa, kamu tidak takut membunuh musuh dalam pertempuran, tapi kamu masih takut menciumku? Murong Waner bersandar di pagar dan mencibir. Takut, dalam kamus saya tidak pernah takut dengan kata ini. Setelah selesai berbicara, dia maju selangkah, dengan cepat meraih pinggang ramping Murong Waner dengan satu tangan, dan menariknya tepat di depannya. Mereka yang sangat dekat bisa mendengar detak jantung pihak lain. Bang bang. Bang bang. Jantungmu berdetak lumayan kencang. Petik 2. Kata Gu Chen sambil menyeringai. Murong Waner mengangkat kepalanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Aku tidak ingin melakukannya. Biarkan aku pergi. Dia mengatakannya dengan santai sebelumnya, tergantung pada apakah Gu Chen berani atau tidak. Sepertinya dia benar-benar meremehkan betapa kurang ajarnya pria ini. Kamu yang baru saja memintaku untuk menciummu, dan kamulah yang mendorongku pergi. Gu Chen menyeringai buruk dan berkata, sekarang anak panah sudah di garis, jika kamu ingin aku pergi, aku khawatir sudah terlambat. Setelah selesai berbicara, dia langsung tercetak di bibir basah Murong Waner. Tubuhnya dipenuhi dengan aroma ceri yang menyenangkan, yang membuat pria merasakan dorongan untuk meledakkan hormon. Wanita ini dengan sengaja menyemprotkan parfum ke tubuhnya yang bisa membuat darah pria mengalir. Gu Chen seperti binatang buas saat ini, dan Murong Waner seperti domba yang bisa kamu sembelih. Kotak kecil itu akan menjadi medan perang bagi mereka berdua. Tapi saat pertempuran semakin intensif, Murong Waner tiba-tiba mendorongnya pergi. Oke, cukup sampai di sini. Petik 2. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata dengan suara yang dalam. Gu Chen menyeka keringat dari dahinya, kamu ingin bermain keras untuk mendapatkannya saat ini, bukankah itu terlalu berlebihan? Huff, aku senang dengan itu. Saya baru saja membangkitkan nafsu di hati Gu Chen, dan kemudian mendorongnya pergi lagi. Jelas dia menggodanya. Gu Chen juga menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan keadaannya kembali, dan mau tidak mau tersenyum bercanda, wanita benar-benar tidak dapat diprediksi. Setidaknya fakta membuktikan bahwa pesonaku cukup untuk memikatmu. Kata Murong Waner dengan senyum puas di wajahnya. Dia menggosok pelipisnya, benar saja, kamu tidak boleh percaya semua yang dikatakan seorang wanita. Terutama wanita cantik. Ibu Zhang Wuji berkata, wanita cantik paling baik dalam menipu orang, karena kamu tidak tahu siapa ikan itu pada akhirnya. Kembalilah, untuk apa yang baru saja kamu katakan, aku akan mempertimbangkannya dengan serius. Kata Murong Waner dengan senyum bangga, bergandengan tangan. Gu Chen tampak tak berdaya. Dia mengangkat bahu, oke, kalau begitu aku akan kembali dulu. Kamu juga kembali lebih awal. Apa yang kamu katakan adalah bahwa Zhang Bao mendominasi jalan Jiangsu, jadi itu bukan urusanku karena aku tidak memberinya uang, dan aku tidak membantunya. Gu Chen merentangkan tangannya dan tersenyum ringan. Murong Waner bersandar di pagar dan mencibir, tidak apa-apa berbohong kepada orang lain, tetapi Anda berencana untuk berbohong kepada saya. Anda pergi ke Scarface, dan dia bergaul dengan Zhang Bao keesokan harinya. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Faktanya, semakin kacau kekuatan di bawah ini, semakin tinggi keinginan untuk melihat mereka. Tidak ada yang mematuhi atau mendengarkan siapapun. Pengaruh semacam ini kecil, dan selama Anda ingin memperbaikinya, Anda dapat menghapusnya sepenuhnya. Tetapi ketika semua kekuatan di jalan ini mematuhi satu orang, itu akan menjadi yang paling berbahaya. Pada saat itu mereka akan menjadi satu, dan otoritas yang lebih tinggi akan khawatir bahwa mereka tidak akan dapat menekannya. Mulut tumbuh pada orang lain, aku tidak peduli.
Gu Chen melambaikan tangannya dan terkekeh. Ayo pergi. Istriku masih menungguku di rumah. Pergi. Murong Waner menoleh ke samping dan berkata dengan marah, pria benar-benar tidak memiliki hal yang baik, aku tidak peduli. Setelah selesai berbicara, Gu Chen berjalan menuju sepeda yang diparkir di pinggir jalan, dan perlahan menghilang ke dalam malam. Melihat punggungnya pergi, Murong Waner hanya bisa menghela nafas panjang, sekarang aku akhirnya mengerti mengapa wanita Illinois itu sangat iri padanya. Aku tidak mengerti sebelumnya, tapi sekarang aku mengerti. Jika kamu tidak datang ke sini untuknya sekarang, mungkin malam ini, kita akan bersambung.